5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Trifonia Rani. NIM saya 29/2019-52. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ke-1. Sebelum kita memasuki bahan ajar atau pembelajarannya, berikut ini ada petunjuk pembelajaran. Dalam pembuatan bahan ajar tersebut, terdapat ada muatan pelajaran. Yang pertama itu bahasa Indonesia, yang kedua itu IPA, yang ketiga itu IPS. Sebelum kita menjelaskan bahan ajar selanjutnya, yaitu dalam pembuatan bahan ajar tersebut, ada pemetaan kompetensi dasar. Pemetaan kompetensi dasar bahasa Indonesia yaitu 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita dongeng, dan sebagainya. 4.5 yaitu mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca secara lisan dan tulisan, didukung oleh alasan. Sedangkan muatan pelajaran IPS yaitu 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungan dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 4.3 yaitu mengajukan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungan dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Sedangkan muatan pelajaran IPA yaitu 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang dan lingkungannya. Nah, tujuan pembelajaran muatan bahasa Indonesia yaitu setelah membaca dongeng-dongeng Timun Mas, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur cerita secara terperinci. Setelah membaca dongeng Timun Mas, peserta didik mampu mengemukakan pendapat tentang dongeng, lisan, dan tulisan secara detail. Yang ketiga itu, setelah membaca dongeng Timun Mas, peserta didik dapat mengemukakan pendapat tentang hal-hal yang baik dan dapat dicontohkan dari cerita dongeng baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, dalam bahan ajar tersebut, peserta didik diajak untuk membaca teks dongeng tersebut. Dalam pembacaan tersebut, peserta didik diminta untuk menuliskan dan membacakan cerita Timun Mas. Setelah membaca cerita Timun Mas, peserta didik diminta untuk membuat tabel atau rubrik pembelajaran yang membahas atau berkaitan dengan cerita Timun Mas dengan menyertakan gambar Nah, dalam hal ini peserta didik dapat menggambarkan bahwa pembelajaran tersebut bukan hanya dalam bentuk secara tertulis, tapi bisa juga dijelaskan dalam bentuk gambar-gambar ataupun lain sebagainya.
Selanjutnya, peserta didik diminta untuk menuliskan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam cerita Timun Mas. Nah, setelah itu peserta didik diminta untuk melakukan kegiatan atau mengisi soal, seperti pada menentukan judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral yang terdapat dalam dongeng Timun Mas. Selain itu juga, peserta didik diminta untuk berpendapat tentang cerita Timun Mas. Kemudian, peserta didik diminta untuk menjelaskan hal-hal yang baik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau hal baik apapun yang dapat dipelajari dalam cerita dongeng tersebut. Setelah itu, peserta didik diminta untuk menuliskan hasil hal-hal baik yang mereka dapatkan dalam cerita dongeng tersebut. Selanjutnya, yaitu muatan pelajaran IPS. Muatan pelajaran IPS ini bertujuan untuk yang pertama, tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu, 1. Setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayah secara terperinci. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan jenis pekerjaan. Setelah itu, peserta didik juga diminta untuk membaca materi pelajaran yang berkaitan dengan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian, peserta didik diminta untuk menuliskan tentang pekerjaan atau muatan produk yang dihasilkan dari gambar-gambar berikut. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang muatan pelajaran IPA. Tujuan pembelajaran IPA ini, yang pertama itu, setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua itu, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, berikut ini peserta didik diminta untuk memperhatikan kenampakan hutan di Kalimantan dari tahun ke tahun. Contohnya saja pada gambar ini, pada tahun 1950 dan selanjutnya pada tahun 1985, 2000, 2005, 2010, dan 2020. Kemudian peserta didik diminta untuk membuat perbandingan kenampakan hutan. Contohnya saja perbandingan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan tahun 2010. Hutan di Kalimantan hampir menutupi seluruh Kalimantan, sedangkan pada tahun
2010, hutan di Kalimantan sama banyaknya dengan pemukiman. Nah, kemudian peserta didik diminta untuk mencari tahu selanjutnya, yaitu peserta didik menjawab pertanyaan tentang bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus. Jika hutan ditebang terus-menerus, maka akan mengalami kerusakan dan mengalami kegundulan. Peserta didik diminta untuk menyebutkan apa yang akan terjadi jika pohon ditebang semakin berkurang. Selain itu juga, peserta didik diminta untuk mengajukan suatu pertanyaan tentang apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Contohnya saja, melakukan sistem tebang pilih, menerapkan sistem tebang tanam, dan yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Dari hasil penjelasan tersebut, kita juga untuk diminta mengerjakan soal seperti pada gambar tersebut. Dan selanjutnya, setelah kita menganalisis dan mengajukan serta menjawab pertanyaan dan bahan ajar tersebut, penilaian dibuat juga adanya penilaian dan instrumen pembelajaran. Sekian penjelasan bahan ajar saya. Terima kasih.